Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziana Nungki selaku moderator kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang jasa pengiriman uang atau transfer. Anggota kelompok kami ada Devi Mei Zulianingsih, Dwi Hermawan, dan saya sendiri Ziana Nungki. Jasa pengiriman uang atau transfer. Bank menyelenggarakan jasa pengiriman uang kepada masyarakat. Pengiriman uang atau transfer adalah pemindahan dana antara rekening dari suatu bank ke cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Kegiatan transfer akan memberikan manfaat bagi bank, yaitu adanya pengendapan dana, terutama transfer yang dilaksanakan tidak pada hari yang sama, memberikan pendapatan jasa transfer. Jasa transfer saat ini semakin canggih. Perkembangan terkini, Bank Indonesia telah menyelenggarakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Sistem ini sangat cepat dalam menangani transfer antar bank. BIRTGS adalah sistem transfer atau clearing antar bank seketika. Nasabah yang menggunakan fasilitas ini akan dapat mentransfer dalam waktu yang sangat cepat, dalam hitungan menit. Namun biayanya relatif mahal, dan belum semua bank menyelenggarakan sistem ini. Poin pertama yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer di sini ada 4, yaitu pertama nasabah, yang kedua bank penarik, yang ketiga bank tertarik, dan yang keempat adalah beneficiary. Yang pertama yaitu nasabah. Nasabah adalah sebagai pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak melalui jasa pengirim uang. Yang kedua yaitu bank penarik. Bank penarik adalah bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada driver atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga yaitu bank tertarik. Bank tertarik adalah bank yang menerima transfer masuk dari driver bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Yang terakhir, yang keempat yaitu beneficiary adalah pihak yang berhak menerima dana transfer dari driver bank. Poin kedua yaitu jenis transfer. Di sini jenis transfer ada 2. Yang pertama transfer keluar. Transfer keluar yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua ada transfer masuk. Transfer masuk yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Poin yang ketiga, kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah. Kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer atau KYC merupakan prinsip untuk mengenal nasabah yang diterapkan dengan cara memonitoring dan yang dikirim dan atau diterima oleh nasabah. Selain itu juga menyelesaikan permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai. Prinsip ini sangat membantu tim audit dalam menentukan keberadaan penyimpangan di bidang akuntansi dan dapat mendeteksi adanya penyalahgunaan yang mungkin terjadi untuk kepentingan money laundering atau pencucian uang. Contoh tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip pengenalan nasabah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan mengenal nasabah itu. Pengenalan nasabah dapat dilakukan dengan mengetahui identitas nasabah. Nasabah itu dibagi menjadi 2, secara perorangan atau individu dan secara organisasi atau perusahaan. Kemudian dengan cara pengenalan transaksi. Pengenalan transaksi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan nasabah
dengan informasi yang lengkap. Jadi memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan nasabah itu informasinya lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpangan dokumen transaksi. Dokumen harus ditata usahakan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan. 1. Pengiriman uang tanpa disertai identitas yang jelas dari pengirim dan atau penerima. Kedua, pengiriman uang tidak sesuai atau menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Ketiga, uang yang dikirim diduga berasal dari hasil tindak pidana. Kemudian poin yang keempat, akuntansi transfer keluar. Akuntansi transfer keluar ini hanya bisa dilakukan ketika seluruh setoran sudah efektif. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan oleh nasabah. Pencatatannya akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan ini akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Contohnya, pada tanggal 5 Mei tahun 2017, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta rupiah ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia Cabang Semarang. Maka pencatatan jurnalnya akan seperti yang ditampilkan. Jadi di bagian pada tanggal 5 Mei 2017, di bagian debit akan dicatat akun RAK Cabang Solo sebesar 100 juta rupiah dan di bagian kredit dicatat akun giro pada Bank Indonesia sebesar 100 juta rupiah. Contoh C. Tanggal 15 Mei 2017, nasabah giro bernama Amin memberikan amanat kepada Bank Mitra Niaga Semarang untuk mentransfer dana yang ditunjukkan kepada saudara Diana, nasabah Bank Mitra Cabang Cirebon sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Amin menyerahkan perintah pendebatan giro sebesar 15 juta rupiah. Cek bank sendiri, Bank Mitra Niaga Semarang, untuk ditarik oleh saudara Rahmat 10 juta rupiah atas beban giro. Clearing dinyatakan efektif hari ini. Bank Mitra Niaga Semarang dengan Bank Mitra Niaga Cirebon. Pencatatan saat clearing 1 tanggal 15 bulan 5 2017. Warkat clearing berada di debit senilai 20 juta rupiah. Pencatatan saat clearing 2 dan seluruh dana dinyatakan efektif tanggal 15 bulan 5 2017. Warkat clearing berada di kredit senilai 20 juta rupiah. Tanggal 15 bulan 5 2017, kas berada di kredit senilai 5 juta rupiah. Giro Amin berada di debit senilai 15 juta 10.000 rupiah. Giro Rahmat berada di debit senilai 10 juta rupiah. Giro Bank Indonesia berada di debit senilai 20 juta rupiah. RAK Cabang Cirebon berada di kredit senilai 50 juta rupiah. Pendapatan komisi berada di kredit senilai 10.000 rupiah. Transfer masuk merupakan pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah atau penerima dana pada bank. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau draw bank. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank untuk keuntungan nasabah. Merujuk pada contoh A, maka pencatatan di Bank Mitra Niaga Solo adalah pada tanggal 5 bulan 5 2017, rekening giro Bank Indonesia berada di debit senilai 100 juta rupiah.